Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santo Yusuf, wilayah Kalasan Barat. Sebelum misa penerimaan abu dimulai, marilah kita doakan bersama doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja, melalui Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa penerimaan abu pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Antonius Dadang Hermawan PR. Bagi umat yang membawa teks, silakan untuk dibawa pulang, tidak diperkenankan ditinggal di dalam gereja. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di sebelah utara gereja. Dimohon untuk tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita sambut misa penerimaan abu dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan Kami Datang, dari Madabakti nomor 366. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Hari ini kita menandai diri kita dengan abu dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga perayaan Ekaristi ini disebut sebagai Misa Rabu Abu. Dengan itu kita mau menyatakan hendak kembali kepada Tuhan dengan menata hidup kita dan membiarkan diri Allah mengampuni mengasihi kita, karena kita mengalami kesungguhan dalam pertobatan mempersiapkan Paskah. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi,
Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang perbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Pemahaman kita masing-masing tentang Allah mempengaruhi sikap kita terhadap Allah. Kalau mengakui, menghidupi Allah yang Maha Kasih, maka cara pandang kita terhadap Allah melulu Allah mengasihi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita memandang Allah sebagai pendendam, pembenci, maka sikap kita terhadap Allah pun bisa jadi ambil jarak. Takut kepada Allah karena sudah begini dan begitu. Bayangan saya secara sederhana itu ditemukan dalam keluarga. Kalau ayah atau ibu, bapak atau ibu, papa atau mama itu galak, kalau sedang melakukan kesalahan, untuk menatap, menghadap bapak, ibu, papa, mama, itu pasti ada perasaan takut. Apalagi kalau didedes itu ditanyai secara beruntun, lalu akan mengatakan tidak kok. Tapi kalau bapaknya, ibunya, papahnya, mamahnya, simboknya, bapaknya penyabar, ora didedes wae mesti cerita. Aku bar kerengan karo kancaku. Seperti orang tua zaman sekarang pun mungkin yang punya anak kecil akan marah kalau mendapat laporan anaknya baru saja dimarahi guru di kelas, mesti muntah. Lah dulu anaknya laporan kepada orang tuanya, bar dijenggit guru malah dijenggit wong tuane meneh supaya gondrong, mergo gondrong. Kira-kira seperti itu. Hari ini kita akan memasuki masa Prapaskah. Sikap seperti apa yang akan kita pilih? Sikap hari ini menentukan
perayaan Paskah nantinya. Disebut Prapaskah itu kan artinya sebelum Paskah. Jadi orientasinya hari ini saya mengajak Anda semua, ayunan langkah kita menuju perayaan Paskah tidak hanya berhenti momen dahi kita ditandai dengan abu, syukur-syukur nanti bisa selfie lan update status. Kalau kurang tebel boleh minta kembali ke prodiakon, kandeli gitu kan. Tapi kembali pokoknya ini, hari ini kita mulai menatap Paskah, karena memang kita memasuki Prapaskah. Apa yang ingin saya tekankan hari ini? Pandanglah Allah yang penuh kasih, Allah yang penyabar dan penyayang. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan takut, katakan itu kepada Allah. Kalau kita melakukan banyak dosa, jangan takut, datanglah kepada Allah. Tapi kalau kita memiliki pandangan Allah yang pendendam, Allah yang pembenci, Allah yang berbalas dendam atas kesalahan kita, maka kita akan takut untuk mengakui kesalahan. Nah, hari ini pandanglah itu. Dosa sebesar apapun, keburukan apapun yang kita alami, atau pergumulan dalam lumpur dosa, jangan pandang itu sebagai sesuatu yang menghambat untuk kembali kepada Tuhan. Pandanglah sekali lagi Allah yang Maha Pengasih, Allah yang penyayang. Bacaan pertama diwartakan untuk kita, halaman pertama begini. Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tataplah itu, pandanglah itu, bukan memandang banyaknya dosa. Bait ayat Mazmur tadi persis menggambarkan pergumulan kita. Ayat 2. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanmu. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Tidak ada satupun di antara kita yang sudah melakukan dosa atau baru saja melakukan dosa hatinya tenang. Bahkan kedosaan itu terbayang-bayang dalam hidup kita menjelang tidur. Mau merayakan Ekaristi, bahkan dalam perayaan Ekaristi, mau menerima komuni suci saja kadang ada sebagian yang saya ini pantas atau tidak karena telah berdosa. Tapi kata-kata setelah imam mengatakan lihatlah dan seterusnya, umat akan menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas. Kesadaran diri sebagai pendosa itu juga penting. Oleh karena itu, pandanglah Allah yang hari ini membuka pintu lebar-lebar. Masa Prapaskah menjadi masa tobat kita. Dan Paulus dalam bacaan kedua jelas mengatakan kepada kita, dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Masa Prapaskah juga menjadi kesempatan berdamai lagi kepada Allah. Jangan takut atas dosa kita, tapi Allah kita adalah Allah yang apa tadi? Penyayang, penyabar, panjang kasih setia. Kalau Yesus hari ini bersabda kepada murid-muridnya dan juga untuk kita hari ini, Allah Bapa kita suka melihat yang tersembunyi dalam 3 hal: puasa, berdoa, dan sedekah. 3 hal ini kita usahakan masing-masing supaya pertobatan itu sungguh nyata, dan lebih-lebih supaya apa? Supaya Paskah nanti, malam Paskah,
ketika kita membaharui janji baptis dan kemudian diperciki dengan air, kita dikembalikan lagi menjadi manusia baru. Tentu untuk Paskah nanti disiapkan mulai hari ini. Memandang Allah yang penuh kasih, berani didamaikan kembali kepada Allah, dan secara nyata untuk melakukan secara tersembunyi berdoa dengan sungguh, bersedekah dengan ikhlas, dan juga puasa dengan kesungguhan hati. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kita lanjutkan doa umat. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. bagi kita sendiri di sini, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu takkan dikecewakan. Inilah yang telah kau janjikan dan kau buktikan. Peliharalah kami dalam kesetiaan dan berilah kami berkat-Mu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan korban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon,
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang ke pestanya.
Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita akhiri pernikahan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara senantiasa diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.